Teman-teman yang dikasih Tuhan, kekhawatiran itu terjadi tanpa tanpa diundang atau tanpa di program dalam hidup kita. Apa sih tujuannya? Gimana? Padahal sekarang yang S1 aja susah kerja, benar ya? Atau hari-hari ini kan orang tampilannya keren. Gua pakai sepatu sendal, nggak mahal lagi. Enggak, sepatunya mahal-mahal. Wow, penampilannya keren. Menuntut identitas dirinya supaya dihargai orang. Jangan sampai itu rasa khawatir, aku nggak dihargai. Kayaknya kalau aku penampilan lebih bagus, lebih keren, aku dihargai. Jangan itu. Nah, ini kekhawatiran yang terjadi dalam hidup anak muda. Benar nggak sih? Agar diri kita jangan sampai seperti yang dikatakan orang. Katakan, aku seksi. Nah, pernah nggak ngajar gitu? Coba yang cewek. Aku cantik. Cantik bukan ukuran manusia, bukan gambaran manusia. Aku hebat. Aku begitu. Akal dipakai Tuhan. Tunjuk diri sendiri di kaca. Nah, jadi harus jelas dulu identitas kita dalam gereja, amin. Jangan identitas kita itu tergantung kata orang, kata situasi yang ada. Nah, juga kecemasan dalam kita. Jadi kita coba yuk lihat Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah pikiran dan batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, teman-teman, bahwa seorang Raja Daud pun, ini bukan dongeng, ini cerita kenyataan, histori yang pernah terjadi. Bahwa seorang Raja Daud pun menghadapi banyak tantangan. Waktu ditulis ayat ini menceritakan pelarian Daud dari Raja Saul. Jadi Daud dikejar oleh Saul, Daud terancam dan kepopulerannya dan urapan Tuhan atas Daud ada, tapi dia terancam, teman-teman. Udah diurapan Tuhan masih terancam hidupnya. Jangan pikir kalau mengikut Tuhan, udah mengikut Tuhan hidup gua enak. Udah sungguh-sungguh gua melayani, sungguh-sungguh gua ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh gua ikut ibadah pemuda, hidup gua gitu-gitu aja. Daud aja udah raja, udah diurapi Tuhan dengan Nabi Samuel. Itu pakai acara khusus ya. Pernah disebut terancam nyawanya. Hari ini kita belajar dari Daud bahwa tantangan yang dihadapi Raja Daud ini sebagai bentuk kekhawatiran, kecemasan apa yang dialami oleh Daud. Ya, yang kedua adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan kekhawatiran kepadanya. Tuhan memanggil untuk serahin kekhawatiran, serahin keraguan kepada Tuhan. Amin. Nah, waktu Petrus berjalan di atas air juga gini. Awalnya Petrus berani berjalan di atas air, benar ya? Kalau gambarnya dengan dia ya. Awalnya berani, tapi karena dia mulai rasain ada kekhawatiran, kecemasan di hati. Ini mungkin masa dingin ini airnya. Gimana nih? Apa dia di sana ada gelombang, ada lubang nih. Nah, teman-teman, kalau hari ini jangan tunjukkan ketakutanmu kepada situasi. Saya mau katakan, jangan tunjukkan ketakutanmu pada situasi. Situasimu membuat kamu khawatir, bingung, jangan. Kadang kita terlalu gelisah dengan hal yang banyak, misalnya masalah teman di sekolah, di kampus, masalah-masalah baju, masalah-masalah ABC, terlalu cemas. Ada kecemasan kan? Masalah-masalah sekarang gak usah ngeluhin sama orang. Lu punya masalah apa? Kita punya masalah apa? Ngeluhnya sama Tuhan, amin. Kuasa di dalam kita itu sungguh luar biasa, amin. Jadi kalau ada kekhawatiran, kecemasan seperti mungkin yang dirasakan Petrus, kamu mulai ada angin-angin keraguan, usir dalam nama Yesus, amin. Jadi teman-teman, kekhawatiran, kecemasan solusinya berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, amin. Teman mengusir kecemasan, semua hal-hal yang membuat kamu ragu, pilih berdoa. Contoh pertama, Daniel ini teman-teman situasinya apa? Menghadapi ancaman, dilemparkan ke gua singa. Ancaman, kenapa? Karena pada zaman itu raja bilang begini, tidak boleh menyembah selain namanya Raja Nebukadnezar. Nggak boleh. Tapi dia apa? Dikatakan di sini, hasilnya dia tetap berdoa malah 3 kali sehari.
Teman-teman, jam doamu hari ini jam berapa? Jam berapa? Coba. Jam 5, jam 6, jam 10? Jam berapa aja, di mana kamu bisa tenang berdoa? Amin. Intinya masalahnya adalah bahwa teman-teman punya kecemasan, keraguan atas anak muda. Oh, aku nggak bisa begini. Hari ini ambil waktumu, kasih waktumu berdoa, menyembah di dalam hidup. Dan pelajaran yang di sini coba kita lihat apa? Penyembahan adalah senjata rohani yang kuat yang dapat membawa kelepasan dari ketakutan dan menghadirkan kuasa Tuhan dalam situasi sulit. Itu membuktikan Tuhan ada dalam hidupmu waktu kesulitan sembah. Amin. Waktu kita sembah Tuhan artinya begini. Kok aku lagi susah malah sembah Tuhan bersyukur. Artinya gini, kalau kita bersyukur sama Tuhan, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, Engkau berdaulat atas masalah saya hari ini. Aku tidak sanggup, tapi aku bersyukur Tuhan Engkau berdaulat atas masalahku. Terus aku ada. Mau terima janji Tuhan, lakukan menyembah Dia, sembah. Kalau kita menyembah Tuhan di rumah, nggak dari hati, nggak terjadi apa-apa dengan hidup kita. Itu aja hidup kita. Kalau kita berkata, Allah berdiam di tengah penyembahan umatnya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui kedahsyatannya. Nggak seberapa masalah kita, amin. Nggak seberapa yang ada di dunia ini.